Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya benar-benar sudah kepada Allah, maka Allah ambil alih. Allah penjaminnya, Allah tuh yang ada di kiraan hatinya, nggak ada yang lain. Ya Allah, aku berserah diriku ke hadiratmu, perjalanannya aku keluar dari diri. Aku lepas dari diri. Harus lepas, nampak. Tinggalkan. Sampai mana aku tinggalkan itu ya? Sampai dirimu itu nggak nampak lagi, nggak tahu menau tentang dirimu lagi. Coba tuh. Kalau masih nampak diri, tinggalkan. Kalau masih tahu tentang diri kita yang udah kita serahkan, tuh tinggalkan. Berarti penyerahan itu belum tuntas, belum habis. Kalau udah alhamdulillah sampai, bagus. Itu kan di diri yang sudah aku lepaskan itu kan ada melihat mata. Ada, itu udah aku serahkan juga. Mana aku ikut melihat lagi? Gak berani aku ikut melihat. Itu kejadian sifat basar Allah di situ, bukan aku punya. Aku udah keluar dari diri. Aku keluar dari apa yang ada di diri, dari sifat Allah itu. Melihat aku enggak. Tahu enggak lagi. Itu ilmu Allah sendiri yang tahu ini badanku, tahu ini ruangan, tahu alam, itu ilmu Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang mendengar, jadikan sifat samanya pada badan yang sudah kutinggalkan tuh. Dan Allah pula yang memperlakukan badanku dulu ini adalah kuda irada Allah. Yang meliputi pada segala alam, segala perbuatan, segala kejadian. Udah lepas, singkat cerita, habis. Jangan dikenang lagi diri itu. Diriku mana? Udah aku lepas, udah aku kembalikan, itu urusan Allah. Kau kemana lagi berjalan? Meninggalkan yang di luar pada diri, supaya jangan ku tengok lagi oleh hatiku, baik ini ruangan, baik ini alam semesta. Coba tinggalkan alam ini semua. Aku mi'raj lah ini, meninggalkan alam muluk, alam bendawi, alam kasat mata. Dan itu mana? Terpisah dengan alam. Betul, coba alami dengan batin. Iya, aku udah gak ada lagi dalam dunia. Udah itu kau kemana? Supaya jangan ada terjadi di wujud, aku harus panah. Perjalanannya hancur, sirna, lenyap, habis. Sampai mana nanti? Sampai semata-mata gak ada wujud. Aku wujudku aja udah habis, aku badanku aja nggak tahu lagi. Kalau aku masih tahu badanku, wujudku belum habis, belum panah habis dia, belum. Kau ikut lagi di alam dunia enggak? Itu badanmu, badanku itu cuma tanah. Itu terbagian daripada alam. Itu pekerjaan urusan Allah punya, aku nggak berani mencampuri. Alam secara menyeluruh itu adalah alamat tanda tunjukkan tentang keberadaan Allah itu sendirian. Adapun bermacam-macam makhluk, bermacam-macam benda, bermacam ciptaan itu menunjukkan asma Allah yang sangat banyak, menunjukkan sifat kelengkapan, kesempurnaan, segala keindahan, sifat jamalnya. Dan segala kejadian terjadi itu adalah af'al perbuatannya. Simpulan, aku gak ada lagi dalam dunia. Aku udah habis, aku udah mati, aku udah panah, aku udah selesai. Nah, perjalanan batinnya gini. Batin itu yang panah itu dia nggak suka kalau dia masuk kepada yang berwujud ini. Kenapa nggak sukanya? Nggak sukanya terjadi kesalahan tuh tak mau dia. Aku salah kalau aku masuk ke wilayah wujud. Itu wujud tuh wilayah Allah. Takut aku merasa aku berwujud itu tetap syirik. Wujuduka zambun la qiyasalahu. Kau merasa berwujud? Oh masih, itu dosa ya, dosa syirik yang tidak dapat dikiaskan kepada dosa manapun.
Tetap syirik itu ukuran terbesar, ukuran utama dosa yang paling besar kau lakukan. Walah takut aku, lepas lebur, hancur, sirna, lenyap. Sehingga mana perjalanannya? Coba rasakan. Aku nggak ada lagi di alam dunia karena wujudku udah lebur, udah hancur, udah sirna, udah lenyap. Aku terpisah dengan yang berwujud ini. Aku kembali pada asal asliku yang sebagaimana telah dijelaskan tadi. Sebagaimana asalnya lam yakun syai'an mazkura, tak ada waktu itu suatu apapun tuh disebutkan. Ya aku kesanalah, aman, bertahan di situ, ya. Kalau bisa lama, alhamdulillah. Supaya kau nggak ngambil hak Tuhan. Sekarang diuji. Ini badanmu duduk. Seandainya duduk ini duduk tahiyat, duduk tahiyat awal, bagaimana? Ikut-ikutan kau lagi sholat? Nggak boleh. Itu sholat urusan pekerjaan Allah yang mengurus badanku sholat. Itu duduk urusan pekerjaan Allah yang membuat aku duduk, badanku duduk. Karena seluruh alam ini adalah kepunyaannya, miliknya. Aku nggak boleh masuk-masuk ke situ. Itu kan udah dibahas dalam awal sholat ya kita. Sesungguhnya sholatku dan ibadatku selain daripada sholat, nusuk. Hidupku, hidup badan, dan matiku, mati badan. Lillah, itu milik Allah, kepunyaan Allah, bagi Allah, bukan kepunyaan siapapun. Maka karena itu aku nggak ada di situ. Jadi kau mana ini? Semakin halus, semakin halus, semakin halus perasaan panah, nggak ada. Sampai terang terpisah dengan yakin. Aku nggak masuk ke wilayah yang ada ini, nggak berani. Itu wujud Allah. Itu badanmu duduk, aku nggak tahu menahu urusannya, itu urusan Allah. Belajar kita. Jangan campuri urusan Allah dan duduk ini. Seandainya duduk ini at-tahiyatul misalnya. Terasakah aku sholat membaca at-tahiyatul? Nggak boleh. Itu Allah sendiri yang mengucapkan penghormatan itu untuk dirinya sendiri. At-tahiyatul mubarakatuh, segala penghormatan dan segala yang diberkati, sholawatu dan segala doa-doa, taibatu dan segala yang baik-baik, itu adalah lillah, itu punya Allah, bukan punya aku. Pulangkanlah kalau punya Allah tuh. Ini kan di waktu Nabi Mi'raj ini menerimanya ini. Coba saya mau uji. Saya udah bisa ini, kita nggak lagi di alam dunia. Badan ada di sini, tapi rasa aku berwujud itu nggak ada lagi. Coba saya praktekkan, saya tengok dulu dari Fikri. Betul kalau nggak praktekkan, bahwasanya segala sesuatu dari pulangkan. Diriku ku lepas, melihat, tahu, mendengar yang ada pada diri udah aku lepas, ruangan dan kewujudan alam semua udah aku lepas. Aku nggak merasa hidup lagi di dunia ini, lepas. Aku udah panah, habis sampai penghabisan. Adamu mahdid, semata-mata nggak ada wujudku. Betulkah? Atau hanya ucapan aja? Kita tengok dulu batinnya, perjalanan batinnya betul apa enggak? Kalau nggak ada tuh macam mana ukurannya? Selama kita masih tahu alam yang kita tinggalkan belum selesai. Selama kita tahu kita tuh panah, belum perjalanan selesai. Kuat. Ini baru. Semata-mata Allah ada. Tak ada yang panah. Selesai. Inilah yang dikatakan baqa.
Setelah menempuh fanaul fana, baru namanya baka. Oh ini wujud Allah yang meliputi baru sekalian wujud alam. Pantas kalau diucapkan oleh mereka yang sampai di makam ini, tidak ada yang wujud sekarang di mereka wujud Allah. Bukan dusta ya, tengok batinnya. Bukan ucapan lidah tok. Nggak adanya itu betul-betul. Panah itu harus habis-habis. Semata-mata nggak ada dunia itu harus benar. Terpisah dari yang ada. Yang nggak ada itu aku ya Allah, hakikatku. Yang ada itu engkau, hakikat engkau. Hakikat engkau itu wujud. Saya tengok lagi si Zakaria udah betul apa enggak ini kedudukan makamnya. Jawabannya belum. Kenapa belum? Hatiku tahu ini ruangan. Berarti hatiku masih bertaut kepada alam. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam. Sampai putus. Anta hurun mimma anta aisun. Kau jadi bebas merdeka daripada apa yang sudah kau putuskan. Diriku ku putuskan. Ruangan dah putuskan. Alam semesta dah putuskan dari hati. Baru aku dikatakan merdeka. Baru aku di bawah menjadi hamba Allah. Buat bertaut apa enggak kita tahu dengan ruangan hati kita? Pertanyaannya lagi, bertaut apa enggak kita dengan wujud alam? Lepaskan dulu itu. Tambah lagi yang batin. Bertaut apa enggak kita masih dengan yang merasa panah? Nah itu dia, semata-mata nggak ada itulah. Inilah hakikatku. Pegangi ya, jangan ngambil yang ada ini hak Tuhan ya. Yang bersifat ada cuma satu, bersifat wujud cuma satu. Jangan sempat aku ada juga di situ. Dua wujud nanti. Pindah ke sebelah, ya. Udah betul apa enggak nih? Lagi belum tuntas, alam belum selesai ditinggalkan. Itu panah harus selesai ditinggalkan. Jangan ada akunya lagi. Sehingga aku nggak ada dalam dunia sedikit. Hakikatnya aku memang nggak ada. Kau udah nggak ada, ya Allah yang ada. Inilah dibiasakan. Allah ada di hatiku waktu aku di dunia, terbawa sampai ke kuburan dan terbawa sampai ke akhirat. Perjuangan di dunia ini supaya terbiasa. Kita pindah ke sebelah ibu. Hatiku masih nengok ruangan. Ibu perjuangkan dulu ya. Kita tilik dulu, kita latih dulu. Siapa? Saya mau gini. Sebelum saya ada kesalahan, alam lepas, diriku lepas, perbuatan berjalan menuju sajadah lepas, perbuatan waktu sholatnya itu lepas, jangan ikut-ikutan merasa sholat ya. Pertahankan aku nggak ada, ini yang nggak payah. Aku nggak ada di alam, aku nggak berani masuk wilayah ada ini. Itu ada Allah, baik ada perbuatan, baik ada bacaan waktu sholat, apalagi ada berwujud, nggak berani aku. Bisa dicoba, semata-mata nggak ada, tidak masuk wilayah ada perbuatan berjalan, ada perbuatan sholat, dan ada berwujud badan waktu sholat, ada perbuatan berwujud merasa aku sholat, itu harus putus. Ini peningkatan supaya benar-benar sholat itu minallah, sholat itu billah, sholat itu lillah, bukan akunya. Nikmati semata-mata gak ada itu, ada mumahdinnya itu. Dah silakan, saya mau perhatian ini, silakan pikiri. Jangan tahu aku badanku berjalan, bangkit, silakan berjalan, aku nggak tahu, urusan Allah. Jangan ikut-ikutan, aku ada dalam dunia, badanku jalan, urusan Allah. Allah ngatur alam, ngatur badanku, ngatur sholatku, aku mau ikut. Sikit aja aku masuk merasa sholat, aku tetap syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada.
yang diminta ada Allah, tak ada aku. Aku terus merasa tak ada. Yang adanya urusan Allah, tak usah ditengok-tengok. Nanti wujudku ada kalau aku nengok. Biar Allah sendiri aja yang memperkenalkan. Itu maka kata Nabi mengatakan Arabtu Rabbi birabbi. Aku kenal Tuhanku dengan karunia Tuhan, bukan dengan ilmu. Gak ada ajaku ya. Inilah dilatih supaya semata-mata yang ada itu tinggal Allah. Terus gak ada. Aku gak ada dari dulu, sekarang, dan akan datang. Allah ada dari dulu, ada sekarang, dan ada akan datang. Cuman yang berubah alamnya, badanku ini, itu yang berubah. Masih aku berhadap pada ruangan, jangan. Berarti aku masih berhadap pada yang bukan Allah. Tinggalkan, lepaskan. Sampai putus betul ruangan dihadapi oleh hati ini. Oleh matanya, hati itu putus. Itu baru putus ruangan. Alam bagus, panah harus putus juga. Nikmati semata-mata nggak ada punya wujud. Tinggal Allah sendirian jahir pada alam, pada ruangan. Silakan, jangan terpengaruh dengan jalan dan sholat. Jangan terpengaruh dengan jalan dan sholat. Aku nggak tahu badanku berjalan, urusan Allah. Aku nggak tahu badanku sholat, urusan Allah punya. Kalau aku masuk ke situ, tetap ibadatku tetap syirik. Sedangkan dikehendaki oleh Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baru liqa rabbihnya dapat. Terus nggak ada. Biar aja ada badan, biar aja ada ruangan, biar aja ada benda, biar aja ada perbuatan sholat, urusan Allah punya. Mencampurnya itu nggak boleh. Ini bukan sholat. Mempraktekkan waktu berdiri bisa panah apa enggak itu. Waktu rukuk bisa panah apa enggak. Waktu sujud bisa panah apa enggak. Waktu duduk bisa panah apa enggak. Dipraktekkan nanti di keadaan alam harian. Kita waktu berdiri kerja bisa apa enggak panah. Kadang kita membungkuk satu waktu bekerja entah apalah kita buat. Bisa apa enggak panah waktu itu. Gitu supaya pakaiannya terbawa pada perbuatan hariannya itu. Bukan waktu sholat aja. Ini di mana? Masih ada lah ruangan ini ditengok oleh hatiku. Masih bertaut hatiku tahu di ruangan. Berarti aku bertaut kepada yang bukan Allah. Ruangan bukan Allah lah. Tinggalkan, putuskan. Terus seluruh alam putuskan. Itu bagus. Panah putuskan lagi. Panah masih perjalanan. Sampai aku semata-mata nggak punya wujud. Itu bagus. Teruskan semata-mata nggak ada. Biar Allah tuh jahir dengan sendirinya tanpa kita lihat. Tapi Allah menyatakan wujud sendiriannya itu, wahdahunya itu. Alhamdulillah, kita jangan merasa lagi. Silakan. Aku nggak tahu badanku berjalan, nggak boleh ikut. Aku nggak tahu badanku sholat, aku nggak boleh ikut. Kalau aku ikut nanti aku syirik dalam perbuatan sholat ini.
jaga, nggak ada punya wujud. Nggak ikutan salat. Yang salat urusan Allah bukan akunya. Salat urusan Allah. Dia yang buat badanku salat. Aku nggak boleh ikut di situ. Nanti aku syirik. Alhamdulillah. Ya Allah, aku berserah diri kehadiranmu, aku lepas diriku ini, aku udah keluar, aku nggak lagi di diri. Dan aku lepas ini ruangan ini oleh mata diriku. Aku udah lepas, jangan hatiku lagi ke ruangan. Kalau ke ruangan, aku berada kepada yang bukan Allah. Tinggalkanlah ruangan ini. Ah, macam itu terus seluruh alam. Nggak ada hatiku lagi dengan alam, putuskan itu. Itu bagus, aku terpisah dengan alam. Aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku panah. Rasakan aku nggak punya wujud di alam dunia. Badanku, ruangan alam itu dunia, itu alam, itu urusan Allah, aku nggak tahu menau. Ah, ini udah bagus ya, nanti tinggal menghaluskan lagi, silakan. Allah yang membuat jalan badanku berjalan. Allah membuat badanku sholat, aku nggak ikut, bertahan terus. Aku tetap keluar pada dari diri, dari sholat, dari alam. Aku keluar, nggak boleh aku campur urusan ini, urusan Allah punya. Kalau aku campuri udah sisir kelaku. Terus nggak ada. Alhamdulillah. Ikut. Mataku ketikar, ya. Hatiku masih ketikar apa enggak ini? Kalau masih ketikar tinggalkan. Sampai hatiku nggak tahu lagi ini tikar. Sampai hatiku nggak tahu ini ruangan. Belum. Itu bagus. Sampai hatiku nggak tahu lagi alam. Sehingga aku terpisah dengan alam. Sehingga aku lebur, hancur, sirna lenyap. Sehingga aku semata-mata nggak ada. Badannya ada di dalam, akunya nggak ada lagi di alam. Di alam itu kejaran wujud Allah, aku nggak berani mengambil. Aku nggak berani ke situ. Karena aku nanti aku jadi syirik. Itu urusan Allah punya. Nah, ini Allah ngatur, silakan. Jangan campuri. Biar Allah ngatur alam, biar Allah ngatur badan awak berjalan dan sholat. Jangan dicampuri, jangan merasa ikut sholat. Terus nggak ada. Aku nggak tahu menahu tentang urusan alam. Alam urusan Allah. Aku yang menjaga, aku panah, aku nggak punya wujud. Dia yang menjaga, itu hakku. Sementara alam, badan sholat, itu urusan Allah yang mengaturnya. Udah kupulangkan ini.